Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Lestari. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 6C. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai pendapat ulama tentang asuransi syariah. Nah, di dalam video kali ini itu terdapat beberapa materi mengenai apa itu asuransi syariah, terus prinsipnya, tujuannya, terus ada pendapat para ulama mengenai mengharamkan, mensyubhatkan, dan juga menghalalkan asuransi syariah. Terus ada juga alasan mengapa kita dibolehkan untuk mengambil asuransi konvensional. Terus ada juga itu mengenai halal dan haramnya asuransi, seperti itu. Oke, pertama-tama mengenai pengertian asuransi syariah. Jadi definisi asuransi syariah itu adalah suatu bentuk perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau disebut dengan ta'awun, dan juga berbagi resiko atau disebut dengan risk sharing. Nah, dalam prosesnya itu atau pengelolaannya itu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam yang menggunakan skema imbalan jasa atau disebut dengan ujrah. Jadi untuk memastikan keadilan dan keberkahannya. Jadi tujuan utamanya itu sebagai jaminan atas resiko yang tidak terduga seperti kecelakaan, terus kematian, dan juga ada bencana. Nah, yang tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh syariat seperti gharar, maisir, dan juga riba. Nah, transaksi ini itu untuk memastikan etis dan juga bertanggung jawab. Terus jenis-jenis asuransi. Banyak sekali jenis-jenis asuransi syariah itu mencakup berbagai jenis perlindungan seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan juga asuransi pensiun. Nah, setiap produk ini mempunyai rancangan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat sesuai dengan hukum syariat. Nah, untuk menjamin ketenangan finansial di masa mendatang. Selanjutnya ada pendapat para ulama mengenai asuransi syariah. Nah, di mana pendapat ini ada yang mengharamkan asuransi, terus ada yang menganggapnya sebagai syubhat, terus ada ulama yang memperbolehkannya. Lalu alasan mengapa para ulama ini berpendapat mengharamkan asuransi, yaitu karena mengandung unsur riba, gharar, dan juga maisir. Terus dalam preminya itu, apabila dari peserta berhenti membayarkan preminya, maka akan hangus. Lalu ada yang menjadikan uang dari peserta itu diinvestasikan dalam sistem ribawi. Terus ada juga menjadikan hidup dan mati itu sebagai objek bisnis. Lalu ulama yang berpendapat seperti itu adalah Syed Sabiq, lalu ada Yusuf Al-Qaradawi, lalu ada Mufti Yardania, dan jadi dari Mesir. Lalu ada ulama yang menganggap itu mensyubhatkan, yang dimana tidak ada kejelasan antara halal dan juga haram. Terus adanya perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Lalu alasannya yang ketiga, diperbolehkan penggunaannya itu apabila dalam kondisi darurat. Terus tokoh ulama yang berpendapat seperti itu ada dari ulama Muhammadiyah, yaitu Abdullah ibnu Zaid. Syubhat ini adalah arti syubhat, apa yang dimaksud dari syubhat. Nah, syubhat ini adalah suatu hal yang tidak jelas, suatu sistem hukumnya itu tidak jelas. Lalu ada ulama yang membolehkannya itu alasannya yang pertama karena asuransi itu berbentuk muamalah baru yang diperbolehkan.
Terus akadnya ada mudorobah, mualah, dan juga nizam al-akilah. Nah, di sini mudorobah itu adalah sebuah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Nah, di mana keuntungannya itu bisa dibagi atas kesepakatan bersama. Lalu mualah itu sebuah perjanjian antara dua belah pihak. Terus ada nizam al-akilah, yang dimana nizam al-akilah itu adalah suatu pertanggungjawaban keluarga yang atas pembayaran diat, yaitu suatu tebusan atau harta denda atas pembunuhan yang tidak disengaja. Lalu yang terakhir alasannya itu karena memiliki manfaat sosial dan juga ekonomi. Terus pendapat ulama yang memperbolehkan itu ada tokohnya Ahmad Mutofa Al-Zarqo, terus ada Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf, terus ada Abdul Rahman Ihsan. Selanjutnya itu ada prinsip meletakkan halal dan juga haramnya sebuah asuransi syariah. Nah, dalam hukum muamalah itu dibolehkan. Jadi dalam fikih Islam itu semua transaksi atau muamalah itu secara halal dan juga sah hingga ada dalilnya itu secara eksplisit melarangnya. Ini adalah sebuah prinsip yang dimana itu bisa membuka ruang bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Terus yang kedua itu tidak semua inovasi ekonomi itu otomatis haram. Jadi dalam perkembangan zaman itu ada beragam bentuk transaksi yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Jadi secara otomatis asuransi itu tidak dijadikan atau otomatis menjadi haram. Nah, sebaliknya kita harus mengkaji atau meneliti secara mendalam untuk melihat bagaimana substansi dan juga tujuannya itu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Terus yang ketiga ada perlunya analisis suatu substansi ini, akad dan juga maslahatnya. Jadi penentuan halal dan juga haramnya itu dari suatu transaksi ini membutuhkan analisis yang cermat terhadap akad atau kontraknya atau kerjasamanya itu yang digunakan untuk maslahat. Jadi untuk membawa kebermanfaat bagi umat. Nah, jika dalam transaksinya ini itu mengandung unsur mengandung transparan, terus keadilan, bertanggung jawab, dan juga memberikan manfaat bagi umat Islam, maka asuransi ini juga bisa jadi cenderung diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya konsep takmin dalam fikih klasik, yang dimana konsepnya itu belum dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Nah, konsep ini itu adalah sebuah pengembangan dalam kontemporer yang sering muncul seiring kompleksitas ekonomi global. Terus terdapat konsep yang serupa atau menyerupai dalam fungsinya, yaitu seperti fungsi tolong-menolong atau disebut dengan ta'awun. Terus ada fungsi dalam kemitraannya atau syirkah atau disebut dengan syirkah. Terus ada bagi hasil atau disebut dengan mudharabah. Jadi konsep-konsep asuransi ini itu adalah bentuk pengembangan secara modern. Terus diterapkannya itu dalam perdagangan dan juga pelayaran. Jadi pada zaman klasik
fikih klasik ini itu praktik-praktik yang menyerupai asuransi itu bisa ditemukan dalam perdagangan dan juga pelayaran. Oke, selanjutnya itu ada dalil syar'i asuransi syariah. Di mana pertama itu ada pada surat Al-Maidah ayat 2 yang dimana berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi ayat ini itu menjelaskan bagaimana landasan moral dan juga etis bagi asuransi syariah itu menekankan pada pentingnya kerjasama dalam kebaikan. Terus selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 dan di mana ini bisa menjadi dasar hukum positif bagi praktik asuransi syariah di Indonesia. Jadi fatwa ini itu menekankan pedoman umum tentang asuransi syariah dengan menegaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam operasionalnya. Terus ada fatwa DSN MUI nomor 51, 52 dan 53 tahun 2006 ini mana di dalam fatwa DSN MUI ini itu terdapat akad-akad dalam operasional asuransi syariah untuk memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan juga resiko. Itu jika dalam akadnya itu menggunakan mudharabah dan juga mustarokah. Terus kalau menggunakan akad wakalah bil ujroh dan juga tabaru itu bisa sebagai khususnya sangat penting karena dana peserta itu dianggap sebagai sumbangan atau sukarela untuk membantu sesama peserta yang lainnya, seperti itu. Teman-teman, kalian perlu tahu mengenai asuransi konvensional itu terdapat unsur judi. Jadi yang pertama itu spekulasi dan juga ketidakpastian itu tinggi, yang dimana dalam premi yang dibayarkan itu bisa diklaim atau tidak itu tidak pasti. Jadi ini menimbulkan unsur gharar yang dimana tidak kepastian ini terjadi. Yang unsur ini dilarang dalam Islam. Terus sudah ada ketimpangan antara premi dan klaim. Jadi sering terjadi ketimpangan antara jumlah premi yang dibayarkan peserta dan potensi klaim yang akan diterima. Ini semua mengarah pada situasi di mana salah satu pihak itu mendapatkan keuntungan besar yang tidak mendapatkan timbal balik secara adil. Terus asuransi konvensional itu dianggap sebagai khimar atau judi. Jadi sebagaimana pendapat para ulama itu mengatakan bahwa asuransi konvensional sebagai bentuk khimar atau judi karena ada unsur taruhan di mana peserta itu bertaruh bahwa kejadian buruk akan terjadi dan mereka akan menerima klaim premi tersebut. Lalu sementara perusahaan ini sebaliknya maka bertaruh apabila kita tidak mendapatkan suatu keburukan atau mungkin astagfirullah jangan terjadi itu, jadi perusahaan bisa mendapatkan preminya karena kita tidak terjadi apa-apa seperti itu. Jika teman-teman ingin mengambil asuransi konvensional itu dalam keadaan darurat atau mendesak itu diperbolehkan dengan syarat itu tidak berlebihan. Jadi jika ingin mengambil asuransi konvensional itu harus sebatas hanya sebuah kebutuhan saja, kebutuhan mendesak yang tidak berlebihan, terus tidak sebagai suatu hal yang tujuannya itu sebagai utama. Nah, di sini ada 3 contoh, tapi saya akan menjelaskan terkait contoh satu saja, yaitu ada asuransi kendaraan.
yang dimana di beberapa negara itu ada asuransi kendaraan yang bersifat wajib. Nah, dalam kondisi ini itu ulama telah memperbolehkannya. Jadi jika tidak ada asuransi kendaraan, maka akan timbul kesulitan dan juga kerugian bagi individu dan juga masyarakat. Kesimpulannya, asuransi itu masih menjadi isu khalifah, yaitu di mana terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama. Jadi hal ini itu menunjukkan kompleksitas masalah itu penting untuk dikaji secara mendalam. Terus yang kedua ada asuransi sebagai alternatif untuk perlindungan finansial yang dimana tanpa unsur horor, riba, dan juga maisir. Terus yang ketiga ada prinsip utama. Jadi prinsip utama dari asuransi syariah itu adalah keadilan, transparansi, tolong menolong, terus bebas dari unsur haram, lalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman kalian bisa memilih antara konvensional atau syariah, tapi lebih baiknya dari si syariah aja. Kalau konvensional diperbolehkan asalkan itu sebagai hal yang darurat, tidak mendesak, jadi tidak digunakan secara berlebihan atau sebagai alternatif utama kalian. Jadi seperti itu materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.